Terror begins again. Salam jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya dengan teman-teman dari mahasiswa dari Mambramo Raya. Kita berada di depan kediaman rumah Pak Bupati. Kami tunggu Bapak Bupati dalam perjalanan. Mahasiswa kita harus standby sampai Bapak Bupati datang. Kami mahasiswa meminta untuk Bapak Bupati harus hadirkan Kepala Dinas Pendidikan, Bendahara Pendidikan dengan Kabak Keuangan. Dan kita meminta untuk transparansi sekian anggaran yang dikeluarkan oleh keuangan itu berapa. Mungkin mahasiswa datang ke sini tidak dan sampai saat yang ada ini adik-adik yang sudah dikasih rekening belum dikirim semua. Yang belum ada rekening itu mereka punya keluhan, mereka punya hak untuk menuntut. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik. Ada Coca-Cola di bawah, dan tangan semua masuk ke ini. Kalau Coca-Cola kamu sudah kan? Robert, Bapak satu. Sabar. Ino, tunggu dulu. Main konten ini kurang ajar betul anjing.
Taruh di sana baru ambil. Kita ini manusia. Jangan kamu binatang. Anjing se. Kalau bawa gambar lama sama kena. Ya, makan. Mari. Ya ini kita makan pisang goreng makanan Australia. Ya. Yang sudah dibuat dengan kue donat. Dan dicampur dengan garam. Iya. Dan makan dengan ikan. Iya. Makan semuanya, makanan seluruhnya. Oke. Lanjut. Sudah. Silakan. Itu punya. Makan. Makan kenyang supaya jangan ribut. Yang sudah lihat lewat. Yang belum lihat lagi. Berikan lagi pada yang tidak punya. Maka semua akan sudah dikurangkan. Iya. Adik, taruh kakak pernah di dalam. Bawa sini. Oke, selamat sore semua ya. Sore. Saya sebagai orang tua minta maaf karena kami pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya juga sudah rawan dengan bahasa sederhana bilang kita kolor itu hancur semua. Jadi itu yang membuat berapa hari itu Bupati bicara. tadi baru saya tanda tangan sudah selesai. Baru sekarang ya pendataan ke sini ini ya, tadi saya sudah beberapa WA-nya sudah muncul ya. Saya bilang tidak apa-apa, angkat saja supaya orang tahu Bupati punya rumah model ini. Tidak ada masalah. Itu tidak perlu untuk mau hanya sekarang masalah pendidikan ini ya. Yang mungkin anak-anak dengar itu ya, itu yang sudah terproses ya, karena saya pernah sebagai bupati pernah beritahu pada masyarakat Kamuyen itu minta untuk pemerintah turun mendata gitu. Surat itu saya buat kepada perguruan tinggi untuk mendata supaya jelas gitu loh, jelas dari setiap mahasiswa dan perguruan tinggi itu menyatakan itu. Hanya cuma dari pendidikan itu sampai kamu yang diganti juga tidak pernah mereka lapor pada saya hasil yang saya perintah. Gitu. Akhirnya itu sehingga terjadi sekarang ini ya saya sendiri juga bingung. Mamberamo Raya saja sudah sampai ribuan. Gitu loh. Gitu. Tapi itu kita sudah tahu, tapi tidak bisa untuk itu. Tapi saya hanya mau itu bicara dengan data yang sebenarnya. Gitu. Nah, sehingga pada kesempatan yang ada ini dana itu tetap ada ya. Yang dibilang apa itu kewenangan pemerintah daerah untuk itu, karena ini bantuan ya, ini bukan beasiswa. Bantuan itu melihat dari kondisi situasi itu bisa berubah, terkecuali itu beasiswa itu sudah pada posisi program pemerintah yang tidak bisa dipungkiri. Semua itu ditentukan oleh kualitas anak-anak. Tapi ini bantuan, suatu saat juga pasti berubah. Gitu. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya mau sampaikan untuk kamu bahwa punya hak untuk menerima dan segala itu sementara sudah diproses, ya, hanya cuma bendahara belum ada. Karena dari sisi global, ya, sisi global itu bahwa yang punya hak itu berdasarkan yang sudah tahu bahwa semester akhir itu berapa, semester 2 itu berapa, semester 3 seperti apa, ya, S1 itu berapa, D3 itu berapa, D4-nya berapa, itu kan sudah ada standarnya. Nah, itu kamu yang tahu. Betul.
Nah, sehingga hal itu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Yang saya pertanyakan itu kok, kenapa sampai ada semester 4 sampai semester 5 tidak ada rekening? Itu yang saya pertanyakan. Apapun alasan. Maka itu yang saya cerita bahwa yang tidak ada rekening, saya mau ambil nama-nama itu untuk saya sebagai bupati saya sendiri langsung ke perguruan tinggi. Itu yang saya mau lakukan. Langsung menghadap direktur dan saya mau tanya anak-anak ini. Karena saya sudah temukan banyak hal-hal yang terjadi, tapi saya tidak perlu untuk ngomong. Saya tidak perlu untuk ngomong. Nama orang asli atau tidak itu semua kita melihat. Hanya data itu yang tidak pernah, waktu itu mungkin saya sudah keluarkan SK, tapi setelah data itu terjadi permasalahan itu. Bahwa sudah ada SK Bupati, tapi ternyata data itu tidak benar juga. Nah, itu. Sampai ada orang tua yang punya foto itu ada di dalam daftar itu. Tapi saya tidak mau untuk bicara, nanti rasa capek juga. Gitu. Yang penting ikut telusuri itu bagaimana supaya kamu sebagai mahasiswa itu kuliah dengan baik. Supaya bahasa Indonesia yang kamu ngomong itu wujud. Bukan provokasi. Bukan provokasi, itu wujud. Gitu. Inilah ideologi itu ada di situ. Bukan bicara orang asli, saya orang asli. Asli itu orang Papua, bukan bicara Mambramo. Bicara kata asli. Itu saya imbau kepada adik-adik atau anak-anak mahasiswa itu harus memahami bahasa Indonesia itu dengan baik. Sehingga dana yang sudah diberikan oleh daftar yang sudah ada itu, ya mungkin saya dengar sekitar 300.000, 400 atau ya sekitar itu. Tapi ya harus ya Pak Bendahara ini Bendahara harus ada karena dia yang melaksanakan. Ya, dia yang melaksanakan. Sehingga kamu bisa dengar bahwa yang sudah melaksanakan, yang sudah bayar dia mana, rekening yang masih dia sudah mana. Nah, sehingga karena daftar yang kemarin ini saya terima itu tidak ada rekening semua. Saya tadi malam dulu dengan daftar itu sampai jam 12 malam. Saya sendiri yang cek untuk itu. Supaya kamu punya hak itu bisa sesuai. Tapi tidak ada rekening semua, aneh. Gitu. Pada semesternya sudah semester tinggi semua. Gitu. Terkecuali semester 1 atau 2. Itu mungkin masih. Tapi kalau sudah 3 naik, itu tidak ada cerita. Harus ada rekening. Harus ada rekening. Gitu. Nah, itu seperti itu. Harus ada rekening. Nah, sehingga kemarin saya dengar itu bahwa yang sudah ada punya rekening itu, ya katanya Bendahara sudah ya memproses, ya tidak tahu seperti apa, gitu. Tapi katanya sudah setor ke rekening yang ya, orang anak yang punya rekening. Tapi yang kemarin saya terima dari ya ini tuh, itu yang tidak ada rekening. Ternyata saya lihat dari areal-areal itu, wilayah yang dari wilayah-wilayah apa itu, saya lihat itu cukup banyak yang tidak ada rekening. Saya tidak terima itu. Tidak mungkin, karena kamu kuliah. Kalau tidak ada rekening, maka saya curiga. Ini proses pembohongan. Sekalipun kamu sudah semester berapa? Tadi malam dulu di hotel itu sampai untuk sendiri saya cek. Baru saya serahkan ke Bendahara untuk supaya dia cek, dia sudah bayar dengan itu, atau kebenarannya. Karena saya sendiri yang nanti akan mau turun. Yang bilang visip apa semua saya sementara data dan saya sendiri akan jalan. Gitu. Saya tidak mau dengar dari siapapun. Untuk khusus di Papua. Gitu. Nanti di Jakarta kita lihat. Saya bupati sendiri jalan, minta untuk perguruan tinggi tanggung jawab ini. Anak-anak. Gitu. Supaya mungkin dia bisa berani layani dengan baik. Saya sudah suruh asisten, kepala dinas, sekretaris, asisten 1, asisten 3. Gitu. Untuk turun untuk cek hal-hal itu semua. Tapi tidak ada laporan sampai hari ini sama saya. Gitu. Nah, maka itu dari dasar itu yang saya mau. Gitu. Maka yang sekarang yang bilang belum bayar dan segala itu saya mau minta supaya harus ada rekening dan kalau bisa yang belum bayar yang semester 4 dan segala itu mereka jujur ngomong. Tidak boleh untuk itu. Cuma daftar itu sudah ada di. Kalau tidak hari ini saya mau baca. Gitu. Dari wilayah itu. Nah, cuma daftar itu ada di apa siapa Bendahara ini, Bendahara dinas. Ya, itu. Oh ya, beliau sorry. Artinya mau cek gitu loh. Kalau semester sampai jauh itu kok masa tidak ada rekening?
Gitu. Saya ingin tahu anak itu dia ngomong sendiri, saya mau dengar. Motivku saya bisa ketahuan dari bahasa. Gitu. Gitu. Dengan Anda punya muka. Gitu. Artinya saya mau baca, baru saya tanya kenapa tidak ini? Gitu. Baru nanti Anda jelaskan, saya mau lihat. Nah itu. Ya cuma tadi malam kita sampai sudah larut, ya tidak tahu ya beliau pulang itu apakah sudah cocokkan karena sudah larut malam itu saya yakin tidak bisa capek. Itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang saya sampaikan untuk kita semua supaya kuliah yang benar karena saya sudah ditegur oleh wali kota 2 kali. Gitu. Dengan surat kepala ketua DPR ya mungkin 2 kali atau 1 kali, tapi yang saya dengar itu ibu bilang dia sudah dapat tegur dengan surat. Mahasiswa Mamberamo kalau terima anggaran itu lingkungan itu tidak bisa tidur. Berarti kan di asrama itu mabuk, ribut sana ribut sini mungkin, atau polisi tegur kamu siapa? Kami mahasiswa Mamberamo. Akhirnya berdampak kepada pemerintah setempat menginformasikan bahwa itu, sehingga wali kota sini tegur. Dia bilang Bupati Mamberamo Raya itu kampung uang banyak sampai. Masa sampai orang-orang bisa pakai mabel lagi? Itu dia punya bahasa sindiran. Itu. Padahal kamu anak sendiri tidak pernah mengendalikan itu dengan baik. Kamu minum bukan untuk mabuk. Keinginan kamu ya minum sudah. Tapi kalau sudah mabuk ribut ke sana kemari kan itu kan tunjukkan kita punya mentalitas. Nah itu yang hari ini saya mau kasih tahu untuk itu supaya kita mau mengecek kebenaran itu soal itu. Supaya bagaimana caranya supaya barang itu lebih baik gitu. Karena bantuan ini ada waktu untuk akan berubah gitu. Kecuali beasiswa itu berdasarkan presentasi yang kamu mahasiswa sendiri yang menentukan kamu dapat uang negara itu seperti itu. Kalau sementara ini dari polisi bicara bantuan itu dari polisi ya mungkin tertinggal baru mulai atau memang kita di sini tidak punya tempat tinggal, tidak ada asrama, tidak ada ini, terpaksa pemerintah harus ambil langkah dengan cara itu membantu untuk seperti itu. Itu arti dari bantuan. Itu yang saya sampaikan waktu itu. Ya. Jadi ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Data yang tadi kemarin saya lihat itu cuma ya, data itu ada di beliau. Padahal kalau saya pegang itu saya mau panggil satu-satu supaya saya mau tanya. Betul. Yang tidak ada rekening yang sudah semester tinggi, semester 4. Semester 5 gitu. Tidak ada rekening, itu yang saya cek. Itu. Kalau saya cek tidak ada, terpaksa itu coret. Itu kapasitas pemerintah. Kalau ada alasan apa, ya Anda dibuktikan dengan alasan itu. Mungkin belum urus itu apa, belum apa itu. Karena semester tinggi, kalau 1, 2, 3 ada toleransi. Tapi 4, 5, 6, no. Tetap dicoret. Seperti itu. Maka itu saya sendiri sudah rencana itu mau itu. Apa dari COVID ini membuat ya, saya juga menjaga jangan sampai saya yang ditangkap oleh COVID ini. Maka betul-betul saya dari sini setir di sana. Jangan sampai saya ke sana ternyata ruang lingkupnya sempit. Akhirnya ya, saya yang kena. Gitu. Maka saya awasi dari sini untuk itu. Baru sama naik. Nah, itu seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin nanti mahasiswa mau tanya atau seperti apa, mungkin kepala dinas ya dapat jelaskan gitu. Karena bapak-bapak ini yang punya, saya hanya cuma pengamar dulu. Atas waktu yang diberikan. Selamat sore anak-anakku dan adik-adik sekalian. Jadi perlu saya jelaskan begini ya. Jadi saya itu dilantik tanggal 30 Desember 2019 yang lalu. Jadi begitu saya selesai dilantik, saya langsung berpikir dengan mahasiswa. Artinya saya ini bukan orang baru di Mamberamo dan sering dengar setiap pembayaran bantuan studi itu selalu ada ketidakberesan sedikitlah di dalam, selalu ada. Jadi begitu saya dilantik saya langsung berpikir seperti itu dan saya selalu memanggil mahasiswa termasuk adik Nas ini saya biasa panggil, termasuk adik ini kira-kira apa formulanya untuk mengambil data mahasiswa yang bisa valid ini. Tapi jujur saja sampai hari ini karena begitu saya dilantik dengan adanya COVID kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya kita mengambil satu keputusan kemarin bahwa kita ambil data dari pengurus mahasiswa itu sendiri. Jadi begitu keputusannya kemarin. Ada juga data yang
menurut Pak Bupati tadi bahwa sudah diserahkan kepada Sekretariat Daerah tahun 2019, tapi begitu saya lihat termasuk Ade ini mengatakan bahwa itu belum terlalu valid dan itu memang masuk akal karena itu data tahun 2019. Kalau 2019 berarti mahasiswa yang 2020 tidak ada di dalam, termasuk mahasiswa yang sudah selesai di 2019 masih tetap ada di dalam. Akhirnya kami mengambil satu keputusan bahwa tidak mungkin data ini yang kita pakai. Kira-kira ada mahasiswa bisa paham itu sampai kita tidak pakai data itu 2019. Karena sudah ada yang selesai di 2019 dan data untuk 2020 tidak ada di dalamnya. Sehingga kemarin termasuk ada bendahara mengambil satu keputusan di sini karena saya ada di Mabramo untuk mengambil data dari pengurus mahasiswa itu sendiri. Sehingga data yang masuk ke kami, begitu kami usulkan ke Pak Bupati hari itu juga buat disposisi ke Kaban Keuangan dan keluarlah uang hari itu dan saya jujur 4,3 miliar yang keluar hari itu dan itu sudah ada di tangan saudara bendahara. Terima kasih atas waktu. Saya jelaskan sedikit proses yang ada depan Bapak Perumahan. Yang pertama, saya nanti Bapak tadi pertanyaan soal rekening nanti saya jelaskan. Tapi kenapa sampai kita ada? Yang pertama, tidak ada transparansi yang jelas kepada pengurus. Kita pengurus dan kita lanjutkan ke mahasiswa. Seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa baru dicairkan uang 4,3 miliar. Sedangkan kita tidak tahu volume dana yang ditetapkan untuk bantuan mahasiswa ini berapa. Itu kita sampai saat ini belum tahu itu sendiri seperti apa. Terus yang kedua, nama-nama yang sudah diserahkan ke Pemda, ini proses pengirimannya agak macet. Misalkan saya dengan teman ini kumpul rekening sama-sama, dia dapat di luang, saya tidak dapat. Jadi ada rentang waktu yang jauh. Sampai hari ini ada teman-teman yang sudah masukkan rekening tahap pertama itu belum dapat. Nah, Benar. Benar itu. Yang kedua, Bapak tadi singgung soal yang tidak ada rekening. Kita ini apa yang kita serahkan itu adalah yang menurut kami mahasiswa Mabramo Raya. Kenapa tidak ada rekening? Berhubung COVID-19, sebelum dana bantuan ini cair mereka sudah pulang kampung. Ini sampai di kampung hubungan aturan PSBB berlaku. Akhirnya kapal-kapal speed apa dihentikan. Saat pengumpulan berkas, dorang ada di kampung. Kita cuma tahu namanya, asal kampusnya, statusnya, tapi tidak tahu persyaratan dan nomor rekeningnya apa. Untuk menjaga kita supaya tidak ada persoalan, kita tetap akomodir. Soal rekening dan lain nanti atur kemudian. Itu yang kenapa Bapak lihat sampai semester sekian atau sekian. Saya pikir bukan semester 2, 3, 4, tapi ada banyak mahasiswa termasuk dengan yang baru masuk. Ada juga yang sudah studi akhir, yang mungkin melakukan penelitian di kampung atau di mana. Berhubung dengan aturan PSBB ini, orang tidak bisa keluar dari tempat-tempat yang mereka tinggal. Akhirnya sulit sekali kita dapatkan rekening. Itu yang Bapak lihat nama-nama yang kebanyakan tidak ada rekening. Nah, terus yang berikut lagi, kita ada di sini kenapa? Uang ini kita pikir di dinas kita terlalu sulit seperti ini. Komunikasi, ini saya bicara berdasarkan keluhan-keluhan dari teman-teman. Kita sulit komunikasi, akhirnya ada banyak timbul kecurigaan. Maka itu kita datang ke Bapak ini supaya kita sama-sama dinas, Bapak, kami mahasiswa, kita bicara, kita datangin sebagai anak dan Bapak. Kita mencari solusi yang terbaik supaya proses ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mahasiswa mau uang ini harus dinas dengan himpunan bekerja sama. Bila perlu yang agak susah mungkin dikasih himpunan lagi punya tanggung jawab, kamu atur begini, yang penting aturannya Bapak buat jelas. Itu maksud kami juga datang ke sini. Lebih kurangnya mungkin ada teman-teman yang mau ditambahkan, tapi tahu kita ini mahasiswa punya martabat, punya wibawa sebagai kaum terdidik. Jadi sampaikan satu-satu supaya Bapak bisa jawab langsung. Atau Bapak mau jawab yang tadi? Yang tadi saya jelaskan.
Terus yang jadi persoalan juga saat kita kumpul data mahasiswa, kita serahkan ke kakak bendahara, kakak bilang saya mau bayar pakai uang apa. Kita berpikir bahwa uang memangnya berapa jadi. Artinya kita buka-bukaan saja. Kita ini sama bapak jadi kita uang berapa jadi mahasiswa baru sekian, terus dananya 4 miliar sekian habis. Terus yang lain ini bagaimana? Ini bapak harus bijak begitu. Itu yang datang supaya bapak dengan masalah ini bapak ambil kebijakan dan harus harinya pasti kapan harus diselesaikan. Karena kalau bapak cuma bicara begini bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, ini nanti persoalan lagi datang ke bapak ribut nih. Jadi bicara uang sementara ini posisi pemerintah daerah itu tadi bahasa Indonesia itu polos cuma bocor. Nah itu yang menjadi masalah. Sekarang menjadi kendala itu adalah COVID akhirnya mengakibatkan geser-geser itu yang akhirnya semua kena imbas. Termasuk kita bupati, DPR yang sebelum punya hak itu tergeser semua. Nah itu kondisi yang terjadi. Gitu. Maka itu yang mudah-mudahan kita dalam waktu dekat ini rencana tanggal 8 yang sudah 18 ya, mudah-mudahan ini sudah bisa COVID ini terhenti. Supaya bisa kita lihat apa yang semua terjadi. Itu dari sisi anggarannya. Sudah 3 hari semua di hotel sampai pagi. Karena situasi yang sangat berbahaya untuk pemerintah daerah. Bahasa Indonesia bilang apa? Istilahnya apa? Bukan ya defisit, tapi akibat dari itu apa ya? Kelebihan bayar. Ya, kelebihan bayar. Begitu. Nah ini kita punya anggaran yang dia punya surplus itu datang KPN yang langsung putus. Kita punya hak datang KPN yang langsung putus. Nah ini ya itu yang menjadi kendala di situ. Tapi kami sudah minta untuk 2022 ini tidak boleh, ternyata COVID yang masuk lagi. Kami sudah itu yang menjadi kendala untuk kita. Jadi bapak begini ya, jadi persoalan sekarang kan waktu itu kita masukkan berkas, kata Herlampu jawaban saya mau bayar pakai uang mana. Ini kita mau minta dari bapak kebijakan semua tetap dibayar atau tidak gitu. Iya, jadi apa bapak izin saya, karena ini menyangkut data. Selamat sore dari semua saya. Mungkin semua tahu kakaknya ke kantor. Itu duduk boleh kah? Duduk boleh sih kah? Iya ini. Di jalan. Berdiri saja. Iya, jadi adik-adik semua terus sama karena suruhkan bapak punya waktu sampai datang kemari. Mundur ke belakang sedikit. Apa kemarin saya rekapitulasi data dari semua distrik. Jadi masing-masing wilayah dia punya koordinator kan ada. Jadi mereka kumpulkan data, jadi saya rekap semua yang punya rekening saya rekap. Ajukan. Jadi semua yang kemarin saya rekap akhir studi berjalan S2 dengan S3 2 orang yaitu Sawai dengan Rupaya. Itu S3, kalau S2 ya banyak yang senior juga ada yang S2. Nah, jadi kemarin saya klasifikasi anggaran yang dapat mungkin langsung saya kasih ke kakak bendahara itu ada 4,800 juta. Nah, jadi seperti tadi Bapak Kepala Dinas sampaikan bahwa kita punya anggaran pemindah bukuan dari keuangan ke Dinas Pendidikan itu kan cuma 4,3 saja. Nah, jadi mungkin ada yang terbayar, ada yang juga belum terbayar, itu saya tidak tahu. Mungkin teknisnya kakak dia yang tahu karena klasifikasi anggaran kemarin saya bagi dia itu semua dapat 4,800. Nah, itu yang punya rekening. Tapi yang belum punya rekening itu yang sempat kemarin ada koordinasi dengan kakak. Jadi kakak bilang ini uang ini tidak cukup. Ini data yang kedua kamu kasih masuk itu yang 4,8. Data pertama yang masuk itu 4,3. 4,3. Itu yang kita minta di keuangan. Jadi berarti dia tambah 800. Iya, betul. Itu apa? Jadi di situ ada dua Iya, yang betul. kau rekam. Kalau kau bilang yang pertama 4,8 itu salah. Pertama kita jumlah itu 4,3, makanya berdasarkan itu kita minta. Iya, betul sekali ya, Kak. Mungkin minta maaf sekali kakak saya tidak terlalu hafalakan, tapi
yang kita dapat, yang saya dapat, yang adik-adik yang punya rekening itu Yan, semua ada 4,800. Mundur jauh sedikit. Mundur sedikit. Terus sekarang yang jadi masalah untuk itu kan, Bapak mungkin tadi ada laki-laki bilang itu adik-adik doang tidak punya rekening. Nah itu yang membuat kita, jadi saya ada izin di kakak bendara, kakak izin mungkin kita ketemu Bapak untuk sampaikan adik-adik yang tidak punya rekening. Yang sekumpul rekening juga tapi belum masuk. Ini bagaimana? Itu yang saya Pak Ketua dan kakak Eson hari apa ada ketemu Bapak, sempat ketemu Bapak. Jadi tadi kan sudah ada penjelasan dari ini bahwa punya rekening tapi dia tidak ada karena rekening itu tidak ada, belum pasti itu. Jadi kalau orangnya ada pasti rekening ada. Daftar yang kasih itu bahwa itu yang tidak punya rekening. Pan yang ini yang sekumpul rekening tapi dia belum masuk, dia tanya kapan. Sekarang yang kumpul rekening itu data pertama atau daftar yang kedua? Yang kedua, yang pertama juga. Tidak, yang pertama dulu. Yang pertama bagaimana? Maksudnya Yang pertama sudah terkirim atau belum? lagi bayar. Sekarang yang kedua ini saya bisa tahu. Pertama lagi berapa banyak orang yang dibayar? Belum dibayar. Yang daftar pertama itu. Yang pertama. Dengar dulu ya. Jadi pertama itu sementara kita lagi bayar. Ya, Tinggal diulur-ulurkan. Siapa bisa tulis satu hari slip setoran? Tidak bisa kakak. Hah? Tidak bisa. jadi Slip setoran itu kita tulis tangan. saya paham yang kakak maksud. Yang pertama sedang diproses dengan jumlah uang yang tadi sudah diajukan permintaan ke keuangan Jumlah uang 4 miliar 4,3 tadi. 4 miliar 300 juta itu sementara diproses. Sedangkan yang tahap 2 yang Pak Sekretaris kasih ke pemerintah dalam proses. Ini yang mungkin bisa dipastikan kira-kira kapan Bapak. Kita butuh kepastian. Kan datang kemarin. Sore. Sebelum tahun 2020 biasanya kami asrama dana tersendiri, namun sampai tahun 2020 dengan kebijakan pemerintah bahwa harus dana itu di satu pintu melalui dinas. Namun yang jadi masalah saat ini waktu dinas Bukan satu pintu. berikan perintah, kami asrama belum kumpulkan database mahasiswa. Di pertengahannya himpunan saja yang perintahkan untuk kumpulkan database mahasiswa. Kami asrama belum. Lalu saya sebagai pengurus saya upayakan koordinasi dengan dinas pendidikan. Lalu diminta apakah kita data asramanya diajukan, tapi Bapak Kepala Dinas sampaikan bahwa data asrama sudah diajukan melalui himpunan. Saya bilang himpunan ambil data dari mana? Sedangkan saya pengurus, kenapa tidak melalui saya? Kalau bisa minta bendahara dinas untuk bawa data itu kita cross check kembali. Apakah data itu kita cocokkan data yang diajukan oleh himpunan itu sesuai dengan data kami atau tidak? Dan kami yang lain juga belum ajukan data. Rekening pun juga belum kumpul. Sampai hari ini saya selalu telepon Bapak. Benar tidak Bapak? Saya telepon Bapak ini bahasa yang sama. Bapak mau komunikasi dengan bendahara susah untuk dihubungi. Jadi kami data asrama sampai hari ini kami belum kumpul. Dan kami punya rekening juga belum kumpul. Jadi ini yang pembicaraan pertama itu untuk di luar asrama. Di luar asrama. Tapi ini saya bicara mewakili asrama. Terus apakah ini benar tidak? Untuk persoalan data ini dari 1 bulan ke 2 bulan lalu sudah disampaikan tuh. Nah, sistem yang kita ambil untuk pembayaran tahun ini tidak ada yang namanya asrama dan di luar asrama. Jadi satu semua. Begitu. Jadi satu dalam arti kemarin kita minta tolong teman-teman ada di himpunan ini untuk menghimpun data semua, entah itu di asrama atau yang di luar asrama. Begitu. Instruksi. Itu, tapi yang dimaksud itu transparansi, keterbukaan informasi, komunikasi supaya kita tahu, kita dipanggil. Ini sekarang tahun ini anggaran dibayar
melalui ini, melalui itu. Ada keterbukaan, transparan. Kami hanya butuh itu saja. Kami tidak bilang itu salah, ini benar, tidak. Tapi apa yang pemerintah ambil, semua itu tujuan untuk baik. Tidak ada yang salah. Hanya tidak ada transparansi antara dinas dan kami pengurus. Supaya kita ajukan data itu benar-benar data yang akurat dan valid, supaya semua proses pembayaran itu berjalan lancar baik. Itu yang kami datang ke sini. Kami tidak bilang itu apa yang dinas lakukan salah, tidak. Tidak seperti itu. Tapi kami mau itu harus ada keterbukaan antara dinas dan kami. Sampai saya bingung, ini kami asrama belum. Memang asrama itu sampai tahun ini tidak ada asrama, tidak ada himpunan. Tapi untuk kita tahu bahwa asrama ada, tapi ternyata dengan kebijakan, keputusan yang diambil oleh Bupati sebagai pemerintah, ya kita akui hal itu, kita tetap ikut. Asrama dengan mahasiswa begini, karena yang pertama itu tidak ada transparansi, artinya kita duduk segitiga, kita bicara asrama bagaimana, terus himpunan bagaimana, pemerintah kasih petunjuk seperti apa, pakai itu izin saja. Maka itu kita, yang saya berpikir pribadi, jangan sampai mahasiswa jadi korban. Maka itu saya ambil berdasarkan saya wilayah distrik. Saya tidak membedakan ini asrama, ini tidak, tapi kita sengaja akomodir yang sudah kita akomodir, yang belum kita belum akomodir untuk menyelamatkan saya, tujuannya. Selebihnya dari itu, asrama juga punya aturan, himpunan juga punya aturan. Cuma yang kami butuh ini pemerintah, mahasiswa kita duduk bicara, ambil yang terbaik seperti apa. Jadi yang kalau kita ada akomodir itu pikiran kita, pikiran dasar kita. Takutnya jangan sampai SPP ini tutup. Terus bagaimana di mahasiswa itu? Begini. Kami masih datang dengan cara yang baik-baik. Bahkan kita ketemu pun juga susah. Kalian mau kita datang ke bupati, bikin bupati. Kalian tidak mampu kalau terjemahkan bikin bojang, pemimpin. Orang yang pemimpin itu harus datang, harus mampu menerjemahkan bikin bupati. Masa masih datang di semua hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan daerah itu harus kita bupati. Berarti kalian tidak mampu. SKP itu tidak mampu, katakan tidak mampu. Tidak mampu menciptakan bikin bupati. Amin. Semua disuruh bupati yang salah, bupati yang salah. Kalian percaya hari ini apa? Itu tidak perlu dengan bupati. Kalau kamu tidak tanggung jawab bupati, bapak itu mau bapak saya. Nanti saya bagian itu. Itu bupati, itu memalukan.